Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Raisa Firda Aurelia di acara Pojok Semansa. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dari juara 1 Lomba Studio Art SMA Award tahun 2022. Tepuk tangannya mana? Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, untuk mengetahui tentang lebih lanjut, ada apa di Kamil? Macam tak betul je budak ni. Sebelum lanjut ke pertanyaan, kita akan berkenalan dulu kepada Mas dan Mbaknya. Halo Mas, halo Mbak. Ya, boleh perkenalkan diri dulu dong. Halo, nama saya Salsabila Olive Saputra, biasa dipanggil Olive dari kelas 12C. Iya, Mbak Olive. Lanjut, Mbak. Saya Siti Faridatul Jannah, bisa dipanggil Farida dari kelas 12C. Ya, Mbak Farida. Ya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, biasa dipanggil Sahrul dari kelas 12C. Ya, Mas Sahrul. Perkenalkan, nama saya Reva Ahmad Iqmal Razak, biasa dipanggil Reva. Sama, saya juga dari kelas 12C. Ya, Mas Reva. Perkenalkan, saya Arobi, bisa dipanggil Robi dari kelas 12C juga. Oh ya, Mas Robi. Saya Muhammad Isril Saputro Yudhoyono, bisa dipanggil Isril. Saya juga dari kelas 12C. Iya, Mas Yusril. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Waizak Effendi, biasa dipanggil Izak dari kelas 12C juga. Ya, Mas Izak. Oke. Kebetulan Mas dan Mbak ini berhasil mengharumkan nama sekolah kita, dan hebatnya adalah Mas dan Mbak ini satu kelas loh guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi Mbak dan Mas, latar belakang ikut lomba ini tuh karena apa? Siapa yang mau bertanya, yang mau menjawab? Silahkan. Jadi itu sebenarnya cuman dari keinginannya sendiri gitu. Iya. Pas lihat websitenya, terus pengen tahu gimana studio art gitu, kayak apa yang Tarik dikerjain gitu ya, ya. gitu. Terus saling ajak lah. cara Mbak bisa tahu kalau teman-teman Mbak itu memiliki hobi atau passion yang sama terhadap seni itu awalnya bagaimana? Jadi awalnya dulu tuh pas kelas 11 ada lomba kayak poster gitu. Iya. Terus ada salah satu yang diwakilin. Oh ya, terus Mbak Jadi tahu siapa yang bisa gambar gitu. bisa gambar, terus yang Iya. ada dari beberapa Mas dan Mbak yang kreatif gitu ya. Iya. Oke. Terus yang pertama kali mengajak untuk ikut lomba ini siapa? Itu dari Farida sih. Dari Mbak Farida juga. Itu awalnya pernah nggak Mbak ada kayak memilih nih, tapi kok saya rasa kok nggak cocok ya gitu, ada nggak? Atau mungkin ada orang yang sekarang mungkin nggak setim sama Mbak, itu ada nggak? Belum ada sih. Oh, nggak ada. Jadi langsung milih dan alhamdulillahnya langsung cocok ya. Oke. Jadi kali Mas dan Mbak itu ikut lomba ini ditunjuk atau keinginan Mbak dan Mas sendiri? Kebetulan kemauan kita sendiri juga sih. Itu kan nanti kalau ada 2 tim yang misal mengajukan diri buat ikut cabang studio art, itu kan dipilih salah satu buat berangkat ke lombanya. Ya. Kebetulan yang dipilih cuma kita, yang daftar juga cuma tim kita gitu. Oh ya, gak ada dari kelas lain gitu Mbak? Gak ada sih. Gak ada sih. Setahu kita gak ada. Iya. Oke, terus di dalam satu kelompok ini kenapa kok satu kelas gitu? Pasti banyak yang nanya. Atau mungkin bisa dijawab oleh mas-masnya? Mungkin kenapa satu kelas? Yang pertama mungkin kan ini lombanya tim kan, jadi yang dibutuhin juga teamwork gitu. Nah, kalau satu kelas, otomatis kita udah saling kenal juga kan. Jadi buat kerjasamanya, buat ya ngobrolnya, diskusinya itu lebih enak gitu. Kalau satu kelas. Kalau kelas lain kan mungkin akan lebih canggung gitu. Kalau udah satu kelas kan enak juga. Jadi dan juga ada keluasan buat berpendapat juga ya Mas. Udah kenal satu sama lain gitu kan.
Terus butuh berapa lama buat prepare nih Mas dan Mbak buat ikut lomba ini? Kalau prepare-nya mungkin kalau dari awal ya, dari awal itu 1 bulan. 1 bulan. Dari mulai nyari konsepnya, terus diskusi konsep, terus dari nol lah. Ya dari nolnya itu 1 bulan. Itu konsepnya tuh, temanya tuh ditentukan oleh SM Award itu atau bebas? Kalau tema besarnya itu ditentuin dari SMA Award, yaitu kalau temanya kalau nggak salah sekolah digital. Sekolah digital, Nah, oke. Dan untuk tema yang kita ambil itu keresahan kita sebagai siswa pas sekolah digital. Oh, keresahan pada saat sekolah digital. Ya, transisi gitu. dari sekolah yang biasa ke sekolah digital gitu. Oh gitu, ya soalnya pada saat COVID-19 itu banyak siswa-siswa yang mungkin bisa dibilang kaget gitu ya Mas. Oke. Terus kok nggak ngetar ya? Oke, jadi yang dinilai oleh juri pada saat lomba itu apa saja Mas Mbak? Boleh yang dinilai ada tiga poin, dari estetika, kesesuaian tema, sama proses pembuatan kita juga di sana. Boleh dijelaskan? Ya, proses pembuatan kita di sana ya seru juga capek, capek ada dan agak juga nervous ya Mas? Ya nervous. Ya. Karena di sana ada jurinya itu keliling di sana, tapi Gak apa-apa. Bahasannya tahu. Jurinya itu. Pada saat lomba yang juri nilai itu apa ya Mas Mbak? Yang dinilai ada 3 hal ya. Ngelewen tahe. Jangan nyaman aja. Mas Ijak di sini aja deh. Mas Ijak di sini aja deh. Stop it. Get some help. Jadi pada saat lomba itu yang dinilai oleh juri apa Mas Mbak? Yang dinilai ada 3 hal, yaitu kesesuaian tema, estetika, sama proses pembuatannya juga. Iya, boleh dijelaskan mungkin? Ya, jadi 3 poin itu sangat penting bagi penilaian kita. Yang pertama itu keestetikan. Keestetikan itu tentunya dari estetik dari stand kita, studio art kita. Terus kesesuaian tema juga penting karena di situ kita mengangkat tema yang awalnya yaitu tema utamanya yaitu sekolah digital. Sekolah digital ya. Jadi terus ada penilaian dalam proses pengerjaan. Jadi proses pengerjaan kita itu dinilai dari 0 sampai akhir. Jadi ketika kita sampai di TP, lebih tepatnya di stand kita saat perlombaan, kita mulai dari 0 dan kita nggak tahu itu jurinya siapa, yang lewat itu siapa, belum tentu itu juri dan tentu juga itu juri. Jadi jurinya itu bisa nyamar itu juri atau tidak, atau penonton atau orang umum gitu ya. Itu berarti pada saat menyusun gitu, itu berarti dilihat oleh banyak orang sudah ya Mas. Jadi karena di sana lebih tepatnya mall TP di atas, jadi orang masuk itu kayaknya nggak di karcis, nggak di tiket, jadi sembarangan orang lewat. Free ya, free, bebas, gitu. Bebas buat umum semua. Ya seperti itu. Ya, boleh ditambahkan Mas Robi. Jadi sebenarnya untuk penilaian itu tidak dibuka untuk umum. Cuman ada beberapa orang yang bisa masuk ke dalam area perlombaan dan itu tidak dibuka untuk umum. Baru setelah pamerannya dimulai itu dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Kalau misalnya Mas dan Mbak ini pernah nggak sih kayak tadi ada yang nanya ke aku tentang ini, apa itu jurinya ya gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Itu sering banget itu. Sering banget itu. Kayak pas jadi panik gitu. Aduh takut salah ngejelasin ke jurinya, pasti begitu kan ya Mas? Iya, sempat waktu itu ada wartawan Jawa Pos itu kita pikir awalnya juri, tapi ternyata memang dari pihak Jawa Pos gitu, pihak bukan Jawa juri. Pos. Oke.
pada saat pameran atau pada saat itu ya, Mas mungkin lihat sekolah lain ada yang lebih bagus mungkin atau gimana sebelum ditakdirkan juara gitu, ada nggak? Ya kita memang pas lagi pameran kita kan ada shift-shiftan gitu, gantian untuk jaga stand. Pas waktu saya agak jaga itu saya sempat lihat-lihat gitu stand, ke stand yang lain bareng Mas Reva. Mungkin Mas Reva mau menjelaskan. Silakan dijelaskan Mas Reva. Menjawab pertanyaan barusan tuh sebenarnya kita tuh pada saat keliling-keliling ngelihat standnya sekolah lain, itu kita lihat tuh, keren-keren ternyata mereka. Ternyata mereka tuh banyak yang keren-keren. Dan apa ya, proses pengerjaan mereka tuh cepet-cepet semua gitu loh. Cepet-cepet semua. Kayaknya kita termasuk yang paling lama deh. Bisa dibilang begitu. Kenapa Mas kok Mas bilang seperti itu? Apa karena proses pemajangan atau bagaimana? Iya deh kayaknya. Soalnya kita bawaan kita tuh lumayan banyak sih. Dari sini tuh bawaan kita lumayan banyak. Terus nyampe sana kita loadingnya juga masih ribet gitu, harus ini harus itu. Dan juga yang paling makan waktu lama itu penulisan ini loh, penulisan kata-kata di tembok gitu. Itu dituliskan pada saat hari H itu? Iya, pada saat satu hari itu. Bukan ditulis di sini gitu? Enggak. Kenapa? Itu dari tembok. Iya, boleh dikasih mic-nya Mas Reva. Soalnya itu kan temboknya itu disediakan dari pihak sananya, bukan bawaan dari kita. Jadi kita cuma bawa tempelan-tempelan yang perlu ditempel di sana gitu. Tapi pas waktu udah jadi semua, udah selesai semua nih, saya tuh sama Robi sempat keliling satu kali lagi. Di stand-stand tuh sempat keliling satu kali lagi. Terus kita ngelihat stand-stand, memastikan dari sekolah lain tuh standnya kayak apa sih gitu. Dan ternyata emang keren. Banyak yang banyak yang keren, tapi kita optimis sih. Kita optimis. Pede lah ya, kita pede. Dari awal emang udah pede. Keren. Operator boleh bertanya tidak? Boleh, silakan yang mau nanya. Itu kan salah satu karyanya ada tablet Samsung gitu. Sampai niat banget naruhnya gitu. Iya. Oke. Terima kasih ya, Dek. Ada pertanyaan dari tim tentang itu pada saat pameran. Jadi kalau untuk tablet Samsung itu kan sebenarnya itu otaknya itu kan merepresentasikan kayak ya barang-barang digital gitu kan. Nah kebetulan di rumah saya ada tablet rusak dan kebetulan kelihatannya masih bagus gitu. Jadi bisa buat nambah pajangan juga ya. Jadi dari barang bekas bisa menjadi hasil sebuah karya ya Mas Mbak. Ya barang bekasnya cukup. Iya cukup sangat membantu ya. Iya, tidak mengeluarkan budget terlalu banyak juga dengan cara menggunakan barang bekas gitu. Lebih ke meminimalisir. Iya, meminimalisir adanya sampah mungkin ya, bisa dibilang begitu. Terus pada saat nominasi nih, ada undangan lolos 3 besar, ya kan? Itu kan belum tahu kalian juara berapa gitu. Kalian pada saat itu PD-nya juara berapa Mas Mbak? Waduh, kalau pada saat itu sih jujur kita tuh sama-sama kayak menerka-nerka gitu. Iya. Pasti berapa? Iya, aduh, berapa juara 2 kira-kira atau juara 3. Kayaknya juara ini deh, gitu. Iya. Ya tapi Kak, waktu kita bikinnya juara 2. Iya, juara 2. Soalnya banyak guru yang bilang juara 2 juga. Juara 2 gitu. Iya. Satu stand yang Iya, Mas, boleh dikasih mic-nya. Karena tuh di dekat kita ada stand yang lebih unggul, lebih bagus dari kita. Itu Jadi masuk ke dalam juara itu. Masuk ke dalam juara. Oh ya. Dan dia juara 2 ya, juara 2. Juara 2. Kita awalnya pesimis, wah sepertinya itu juara 1. Jadi kita memandang kita juara 2 seperti itu. Tapi kita tetap optimis untuk juara 1. Apa Mas yang Mbak itu bilang kalau juara 2? Apa karena disusun gitu pada saat lolos 3 besar? Kan SMA 1 itu pada urutan kedua. Apa mungkin Mas dan Mbak kiranya ada urutan kedua nih, jadi mungkin juara 2 gitu. Pernah ngira gitu mungkin? Mungkin kalau dari teman-teman kurang tahu ya, tapi kalau saya enggak sih. Kalau saya tetap optimis juara 1 dari awal. Juara 1 dari awal. Saya tuh udah bilang ke anak-anak, enggak, tetap juara 1. Saya bilang gitu dari awal. Mas Reva yang pede ini guys. Ya soalnya
Saya ngerasa tuh dari konsep, mulai dari konsep, terus dari apa ya, filosofinya tuh kita tuh masuk gitu ke konsepnya gitu. Iya. Meskipun memang stand sebelah memang ada yang bagus, ada yang lebih bagus, tapi ya untuk konsepnya saya yakin punya kita lebih masuk sih gitu. Oh gitu, lebih masuk ke tema yang dinilai gitu ya Mas. Oh iya. Boleh, silakan Mbak. Terus juga ya terus juga pengunjung kayaknya lebih banyak masuk ke stand kita gitu, lebih menarik stand kita daripada stand yang lain. Kenapa Mbak bilang seperti itu? Soalnya stand kita dilihatnya kan paling depan ya, stand kita di paling depan. Untungnya dapat stand yang paling depan gitu. Paling depan deket pintu, jadi orang masuk tuh kalau langsung lihat kayak lihat stand kita. Mampir gitu. juga nanya-nanya gitu. Gitu ya Mbak. Atau mungkin Mbak bilang kayak gitu karena pencahayaannya atau apanya mungkin? Iya, bisa jadi. Boleh ya? Boleh dijawab lagi Mas Reva. Iya benar tadi katanya Mbak Firda. Iya. Kita permainan lightingnya tuh keren banget. Kita dapat usulan itu dari Pak Didit sih sebetulnya. Iya. Pembinanya Pak Didit. Dari pembina kita Pak Didit. Awalnya kita gak kepikiran buat nambahin lampu-lampu gitu, kayak lighting warna merah, biru sama kuning gitu. Awalnya kita gak kepikiran, terus nyampe di sana Pak Didit bilang gitu. Masih kurang gitu. Kayaknya kalau ditambahin lampu nih bagus sih kayaknya gitu. Bilang gitu. Iya, terus Pak Didit berangkat langsung beli lampu pada saat itu pada saat itu juga gitu. Iya. Emang Pak Didit the best. Keren. Shout out buat Pak Didit. Berkat Pak Didit juga ya lightingnya. Ya mungkin itu menjadi salah satu ketertarikan orang-orang juga buat lihat ke stand kita gitu. Iya, biar jadi standnya tuh kelihatan lebih hidup gitu ya Mas. Ya benar. Ya. Oke, terus menurut Mas dan Mbak, kalian itu pantas juara karena apa sih? Pasti bangga dong, juara 1 gitu ya. Pasti bangga dong. Alhamdulillah sih itu. Iya. Lumayan suatu kebanggaan. Mas Yusril ya, silakan. Ya kalau menurut saya kita itu menang dari konsepnya. Ya, kan masuk ke tema sekolah digital. Iya. Kalau saya lihat dari stand-stand yang lain itu agak atau melenceng mungkin dari tema atau bagaimana? Ada yang agak melenceng juga dan saya nilai dari mata saya sendiri ya agak kurang. Oh gitu. Iya, silakan Mbak Farida. Selain dibilang kurang gitu. Iya. Terus pas jaga stand 3 hari tuh kita tuh intens buat jaga terus nyambut orang-orang yang datang gitu. Iya, karena juga orang-orang itu kalau tersambutnya udah baik gitu. Jadi merasa nyaman pada saat di stand. Terus juga stand kita tuh juga punya keunggulan. Biar bisa interaksi sama orang-orang tuh. Kita ada audio yang bisa didengerin gitu. Oh gitu. Ya, ada juga. Ya itu keunggulannya punya kita gitu. Jadi kalau dibandingkan stand-stand yang lain tuh stand mereka tuh gak dijaga, terus gak ada orang-orangnya gitu. Jadi cuma kayak dipajang doang gitu ya Mbak? Mereka gak ngejaga standnya mereka. Oh gitu. Jadi orang-orang kurang tertarik buat masuk gitu. Kayak cuma keluar masuk gitu, gak di gitu. Kalau boleh tahu audionya tuh menjelaskan ada apa gitu Mbak? Kalau audionya tuh dari Mas Reva, mungkin Mas Reva mau jelasin. Iya, silakan jelaskan lagi Mas Reva. Sebenarnya audio itu suatu ide yang yang lumayan menarik sih kalau buat saya. Audio itu menjelaskan tentang semua isi stand kita. Mulai dari yang sebelah kiri, tengah sama yang sebelah kanan gitu. Gitu. Itu kebetulan pakai suara saya. Gitu. Itu sudah disiapkan gitu ya? Ya gitu kita, dan kebetulan itu kita menyiapkan pas pada saat kita hamin beberapa jam. Iya. Kita hamin beberapa jam. Sudah hari H gitu, berarti tinggal kurang beberapa jam lagi. Iya. Kok tiba-tiba kepikiran itu awalnya dari siapa? Awalnya emang udah kepikiran dari lama. Gak buat. Iya. Kenapa? Cuman gak apa ya? Ya gak ngerekam gitu. Nanti gampang gitu. Oh iya. Diundur sampai hari H. Dan pada untungnya jadi ya Mas di hari H itu ya. Untung nutut sih. Oke, pertanyaan ini mungkin agak sensitif. Modal untuk sebuah karya berapa? Atau kisaran aja dah, kisaran gitu. Kalau nggak bisa nyebutin berapa, kisaran aja dah. Ada Ibu Bendahara Kisah yang jawab. Oh, Mbak Farida juga sebagai bendahara di sini. Oh iya.
Jadi kalau di total semuanya tuh sekitar menyentuh angka 2 sampai 3 lah. 2 sampai 3. Oh, gitu. Berarti kalau ada bendahara ada ketua dong? Iya. Iya, siapa ketuanya nih? Mbak Olive. Oh, Mbak Olive ketuanya. Iya, tepuk tangan. Mbak Olive sebagai ketua kerjanya apa gitu? Atau semua kerja mungkin atau rata? Sebenarnya kita rata sih ya. Cuma paling atas nama. Iya, cuma atas nama ketua aja. Atau mungkin Mbak Olive yang sering marah-marah nih. Ya, kadang ada mungkin dari Mas dan Mbak yang iya, ada gini. Ya, silakan dijelaskan dulu baru ke Mas Arobi. Kadang juga kan anak-anak waktu kerja tuh nggak serius, ngaret juga. Sering ada yang tidur. Oh, ada yang tidur juga. Siapa itu? Ada di tengah ini dia. Ada Mas Yusril. Iya tadi Mas Arobi menjelaskan apa? Itu mungkin gini, mungkin Mbak Olive jadi ketua itu karena yang bisa dibilang paling mengorganisir lah ya. Oh gitu. Yang ngingetin kita untuk ayo kerja gitu. Oh iya, gitu. selalu. Berhubung juga kita kerja juga di rumahnya Mbak Olive. Oh, di rumah Mbak Olive. Iya. Oh, itu jadi pengerjaannya pada saat Mas dan Mbak pulang sekolah gitu. Iya, itu setiap kita pulang sekolah kita kerja ke rumahnya Mbak Olive, kadang sampai malam malah. Sampai Mas dan Mbak sebulan kan tadi bilangnya, itu pengerjaannya non-stop atau sempat istirahat mungkin, atau mungkin ada pertemuan gitu tapi kayak udahlah hari ini sebentar aja capek gitu. Atau selalu ya. Jadi kalau dari 1 bulan itu sebenarnya yang efektifnya mungkin bisa dibilang itu cuma 1 minggu. Jadi dari 1 bulan itu awalnya kita kan nyari konsep, cuman diskusi biasa aja, terus ya nyari bahan gitu-gitu, masih belum serius lah. Terus pas udah hamin seminggu kayak kaget sebenarnya. Terus udah hamin seminggu lagi ya, gitu. jadi kita kayak shock, terus ya cepet-cepetan ya gitu. Oh gitu. Kayak pernah kayak gak nutut gimana ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kepikiran bener ya. Jadi makanya itu sampai ngerjainnya malam gitu. Takutnya kan takut nggak nutut. Jadi ngerjainnya itu hampir sampai malam gitu. Dari pulang sekolah, dari pulang sekolah bahkan sampai malam. Oke. Tadi sempat kepotong nih guys tentang pembendaharaannya. Boleh dijelaskan lagi nih Mbak Olive? Oh, Mbak Farida. Iya, maaf. Jadi itu dari 2 jutaan tuh sebenarnya dari 2 jutaan tuh sebenarnya kita tuh sumbangan gitu. Mulai dari 10.000 sampai tiba-tiba meludak jadi 2 juta gitu. Yang sering sumbang itu siapa Mbak? Atau yang jarang nyumbang itu siapa? Kalau yang pasti ada ya, yang pasti paling ada. banyak tuh ya ada. Gak usah di-spill ya, karena itu sensitif mungkin. Ya makanya itu sangat menguntungkan ibaratnya. Menguntungkan gitu. Dompet berjalan. Ya, ATM berjalan. I'm in danger. Terus tentang karyanya satu persatu itu mungkin nanti editor bisa melalui video ya. Oke. Ya bisa dijelaskan dari hasil karya yang paling sederhana sampai hasil karya yang menurut Mas dan Mbak yang paling wah gitu. Boleh dijelaskan? Oke, kalau bagian-bagian dari stand kita itu sebenarnya tadi udah dijelaskan di audio itu, disatukan dalam satu audio itu. Nah, jadi di sebelah kiri itu, di sebelah kiri stand kita itu kita namakan Our Thoughts. Apa itu Mas? Our Thoughts itu kayak apa ya? Pesan dan kesan kita, pesan dan kesan kita selama kita belajar di era sekolah digital gitu. Jadi di sana tuh ada kayak kertas-kertas yang berisikan tulisan-tulisan dari teman-teman kita. Jadi kita berupa jadi kita ngebagiin kertas-kertas gitu ke teman-teman, terus suruh mereka buat nulisin apa sih kesan dan pesan mereka dan kesan mereka pada selama saat sekolah digital itu. Selama sekolah digital, selama Zoom, selama ngerjain tugas online dan segala macam. Nah, di situ kita letakkan audio kita di situ. Oh, gitu. Terus kemudian ada foto-foto juga
ya tentang dokumentasi sekolah kita di Semansa. Kita taruh di situ juga. Iya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan dulu. Iya, ke sebelah kanan dulu. Jadi yang wah ini yang ada di tengahnya nih guys. Iya. Jadi di sebelah kanan itu adalah our anxiety. Apa itu Mas? Our anxiety itu kayak keresahan kita semua. Keresahan kita selama kita belajar gitu online. Ya. Tapi ini kayak keresahan-keresahan yang negatif gitu. Jadi di situ ada satu buah manekin. Iya. Ada satu buah manekin yang apa ya, yang terdapat kawat-kawat di atas kepalanya. Mungkin bisa kalau ada videonya bisa ditampilin. Iya. Jadi itu ada kayak kawat-kawat di atas kepalanya, dan di ujung kawat itu ada kayak item-item yang apa ya, yang menjadi hambatan kita. Yang menjadi hambatan kita sebagai siswa selama belajar di sekolah digital gitu. Contohnya ada kayak ada kayak jaringan lemot. Ada kayak jaringan lemot, terus kayak ada ketidakpahaman gitu. Ada ketidakpahaman, terus ada ngantuk. Oh gitu. Ya gitu. Iya kan kalau pada saat Zoom meeting itu paling sering itu ngantuk gitu. Nah, itu keresahan-keresahannya itu yang tadi berupa kawat-kawat itu berupa tulisan atau bagaimana Mas? Berupa manekin. Jadi ya visual. Oh visual gitu. Jadi kalau misalnya para pendatang yang tidak mengerti itu bertanya gitu. Ya. Kemudian di situ juga ada narasi. Narasi yang kita buat tentang sekolah digital gitu. Iya. Ada narasi tentang sekolah digital di situ. Oh gitu. Yang ya itu yang tadi kita bilang, kita tulis pakai tangan di tembok. Oh iya, yang tadi yang katanya yang memakan waktu paling lama. Ya itu. Oke, terus yang paling wah nih, pasti penonton juga pada kepo nih ya. Apa yang paling wah? Pasti gitu? Kalau teman-teman ngikutin perjalanan kita, pasti teman-teman pasti tahu lah. Tahu ya. Bagian dari stand kita yang paling apa ya, yang paling highlight, iconic yang bisa meng-highlight stand kita tuh Our Mind. Bagian Our Mind. Our Mind itu adalah ya itu pemikiran kita selama kita sekolah digital. Nah, kita tuangkan dalam bentuk visual. Yang melambang apa ya? Bentuk visual otak kanan dan otak kiri. Yang melambangkan apa ya? Isi pikiran kita. Isi pikiran kita selama kita sekolah digital gitu. Dan kita lebih fokus ke otak kanan pada saat itu. Menghias pada otak kanan karena otak kanan itu lebih apa ya? Lebih menampilkan kreativitas, terus intuitif gitu-gitulah. Dan di situ kita pasang ornamen-ornamen yang berkaitan sama pada saat daring itu. Ya, pada saat sekolah digital kayak ada HP, terus ada tablet, tadi ada tablet, ada keyboard. Ya itu kita tuangkan di situ semua gitu. Oh gitu. Ya, terus kemudian kita tambahkan ornamen-ornamen pendukung di sebelah kanan kirinya, seperti ada nirmana kertas, nirmana benang. Dan itu sangat keren sekali lah. Terus jadi saya jadi agak tertarik gitu, jadi pengen jadi ke sana, tapi udah kelewat ya Mas. Jadi ya udahlah, lihat di Instagram Semansa ada kan ya. Oke. Terus Mas dan Mbak ini berkelompok, ada sosial media nggak? Oh ada sih. Ada. Boleh di atau Instagram pribadi? Instagram kelas, Instagram enggak, Instagram bertuju gak ada. Oh gak apa, pribadi gak apa? Instagram pribadi gak apa? Pasti Instagram bertuju. Enggak, bertuju gak ada. Oh gak ada kalau. Iya, Instagram kelas aja deh. Kalian juga dari satu kelas gitu. Iya. Pasti kelas kalian sangat bangga dong. Kalau Instagram kelas tuh kita ada di c.chatlix. Oke. c.chatlix. Bisa langsung dilihat di IG. Itu isi kelas kita semua ada di situ. Ya, jadi mungkin anak-anak kelas C selain Mas dan Mbaknya mungkin banyak siswa-siswa yang berprestasi juga gitu. Karena Mas dan Mbak ini yang saya tahu gitu guys, itu juga banyak ikut-ikut lomba gitu. Seperti contohnya Mbak Olive, Mas Reva, itu saya lihat itu dari Instagram Mbak Olive dan Mas Reva itu juga banyak ikut-ikut hal-hal gitu. Kayak ikut-ikut kegiatan. Misalnya Mbak Olive suka nari ya? Iya. Oke. Mungkin bisa nih satu-satu Mas Mbaknya kasih tahu ke sosmed kalian. Siapa tahu ada penonton yang pengen tahu, sharing gitu lebih lanjut ya. Boleh. Dari Mas Reva dulu. Boleh deh saya. Iya. Kalau Instagram saya sih rv.ahmd_. Ya. Ya nanti cari aja Reva pasti ada. Oh iya. Oke. Terus lanjut ke Mas Sahrur.
Kalau Instagram saya bisa di In Your Dream. Iya. Cari aja Sahrul, mungkin ada nanti. Oh iya gitu. Lanjut ke Mbak Farida. Kalau Instagram saya tuh Rida Free JN. Oh ya, lanjut spasi. Ke Mbak Olive. Instagram saya paling gampang sih. Salsabila Olive. Salsabila Olive S gitu. Ya, lanjut ke Mas Izak. Untuk Instagram saya sendiri itu hwizak._. Oke, terus lanjut ke Mas Sahrul. Mas Yusril. Ya, maaf. Lupa guys, lupa. Ya, kalau Instagram saya gampang juga. Ya. @vinyer_. Oh iya, lanjut ke Mas Arobi. Mas Arobi juga namanya simple ini. Iya. Kalau namanya simple. Tapi Instagramnya lumayan. Sulit dicari. Jadi untuk ID Instagram saya itu bisa dicari @dambi_tklb ya. Oh iya, oke. Editor. Dari mana? Enggak jelas orang satu. Dumbai. Editor nanti bisa ya dituliskan di bawah ya Instagram Mas dan Mbaknya ya. Oke. Oke. Terakhir, motivasi buat para penonton dong. Mas dan Mbak kan sudah berhasil juara nih, membawa harum nama sekolah kita. Boleh di Mungkin dari ketua tim sih ya. Iya. Motivasi. Dari Mas dan Mbaknya sendiri masing-masing mungkin. Masing-masing harus satu-satu. Iya. Boleh. Masa ketua terus. Ayo Mas Robi, silahkan. Kalau untuk motivasinya ya jangan pernah menyerah gitu. Coba ikutin lomba-lomba yang ada sesuai dengan passion dan kemauan kalian ya, bakat juga. Jadi dicoba aja dulu. Masuk gak masuk tuh urusan terakhir. Iya. Terus lanjut Mas. Kalau dari saya gampang-gampang aja. Ya, cuma tingkatkan kreativitas sama istiqomah. Oh, iya. Siap, berkelas. Motivasi saya sama seperti yang lain juga dan Mas Rizal, ada harapan dari saya. Ya, semoga harapannya tuh SMA Negeri 1 Pamekasan di SMA Awards berikutnya ada menyumbang piala juga. Piala juga ya. Amin. Dan semoga Studio Art ada penerusnya sampai nanti. Nanti mungkin Mas dan Mbak bisa sharing-sharing ilmu kepada adik-adik kelas atau mungkin angkatan saya mungkin. Bisa panggil kita juga nanti untuk menjadi tutor. Oke. Lanjut ke Mbak Olive. Dari saya yang penting percaya diri juga, niatnya juga. Kalau kalian punya bakat, kalau bisa kembangkan. Terus kalau kalian suka suatu hal gitu, jangan ditahan, keluarin aja. Terus percaya dirinya juga. Oh, percaya diri gitu ya Mbak. Ya, lanjut ke Mbak Farida. Terus kalau misalkan kayak pemalu gitu di sekolah, terus tapi mau ikut gitu, dan satu tim, mungkin coba-coba nanya sama guru. Lebih banyak interaksi gitu ya Mbak. Iya, terus bisa jadi kan ada yang mau ikut juga. Oke gitu. Ya, terus lanjut ke Mas Sahrul. Kalau dari saya ya mungkin kalau mau ikut lomba itu yang penting itu dari prepare-nya. Jadi kalau kita udah prepare-nya yakin dan udah kita yakin itu kita bisa gitu. Kita harus pede kalau udah gitu. Dan mungkin terakhir saya mau bilang stop talking, start doing. Jadi kita jangan banyak omong lah. Kalau bisa kita harus banyak melakukan gitu ya daripada banyak omong. Terus lanjut yang terakhir Mas Reva. Kalau dari saya sih, saya yakin setiap masing-masing dari siswa itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Cuman ada beberapa siswa yang mungkin kayak apa ya, kayak segan gitu, malu gitu buat menuangkan bakatnya gitu. Padahal itu positif menurut saya. Nah, di Semansa ini kan kita banyak wadah ya, banyak wadah buat kita menuangkan bakat dan minat kita. Terus kenapa gak kita manfaatin gitu kalau gitu. Terus ya motivasi dari saya sih, kita kelas 12 sebentar lagi udah mau lulus. Jadi kita berharap Semansa itu terus dikenal dengan prestasi-prestasinya gitu. Amin. Ya, jadi kita memotivasi buat para adik kelas terutamanya untuk teruslah nyari prestasi lah. Jangan nyari hal-hal yang negatif, jangan nyari sensasi yang yang negatif gitu. Sumbangkan hal-hal positif, sumbangkan prestasi bagi sekolah kalian tercinta.
Semansa. Boleh dong, anunya Semansa dong sebelum penutup nih. Boleh. Semansa gitu. Semansa pasti bisa gitu. Boleh. Oke, boleh. Siapa yang bilang Semansa? Mas Robi mungkin atau Mas Ijak? Mas Reva? Saya lah gak apa lah. Iya, Mas Reva? Saya lah gak apa lah. Iya, boleh. Ayo, 1, 2, 3. Semansa pasti bisa. Oke, itu saja guys. Terima kasih kepada Mbak dan Mas yang sudah hadir kepada acara podcast di Pojok Semansa kali ini. Terima kasih juga buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Pojok Semansa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye.